keluarga. Katakanlah mau pergi saja itu biasanya ada yang namanya rapat kecil. Tadi si Nicholas kesaksian bahwa ya itu ketika mau pergi ke Sumatera ya karena neneknya meninggal itu ada rapat terbatas. Tadi ada seperti itu di dalam keluarga mengenai keberangkatannya. Jadi secara tidak disadari dalam keluarga itu menerapkan demokrasi yang mana akhirnya keputusannya adalah berangkat ke Sumatera ya dengan Nicholas tadi mengorbankan studi turnya gitu kan. Nah, itu yang bisa kamu alami dalam kehidupan sehari-hari yang sepele aja ya, yang apa namanya? Sederhana aja ya terkait dengan yang namanya mau makan di mana. Itu aja kadang-kala kita agak berdebat dikit tuh ya. Ya ke sini kita mengeluarkan pendapat ya sampai akhirnya muncul sebuah rumah makan atau menu yang akan kita makan. Itu kita tanpa disadari kita itu melakukan demokrasi ya. Jadi sesuai dengan judul pelajaran kita hari ini yaitu mengenai demokrasi dalam hidupku, berarti sangat dekat dengan yang namanya demokrasi dalam kehidupan kita di keluarga, kemudian nanti yang lebih luas misalnya di sekolahan ya, nanti kalau kalian kerja di kerjaan, kantor ya, kemudian nanti bisa kalau kalian menjadi orang-orang yang aktif dalam organisasi, kalian bisa berorganisasi menerapkan demokrasi ini untuk instansi atau organisasi tertentu ya. Jadi tujuan dari demokrasi ini adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk diterapkan untuk kepentingan bersama. Itu dasarnya seperti itu ya. Jadi di dalam demokrasi ini sebenarnya ya mengusung ya yang namanya semangat kebersamaan ya atau untuk kebersamaan ya. Kemudian kebersamaan ini juga diciptakan. Misalnya dalam sebuah organisasi itu ternyata ada yang istilahnya nggak setuju, ya itu sudah mempengaruhi yang namanya kebersamaan. Tetapi ketidaksetujuan itu pun tidak harus ditelan mentah-mentah bahwa ketidaksetujuan itu salah, enggak. Ya, tapi memang setiap masalah kan tergantung pada kasusnya, ya kan? Kita juga harus melihat loh kebersamaan yang baik dan kebersamaan yang tidak baik ya. Tapi kalau demokrasi ini otomatis harusnya mengangkat atau mengusung kebersamaan yang baik. Ada nggak contoh kebersamaan yang tidak baik? Yono, contohnya misalnya ya di masa PTM ya sebelum pandemi atau belajar offline kebersamaan yo semangat bersama ngepek waduh nah itu berarti ya kebersamaan yang tidak baik negatif yuk kebersamaan yo ya pergi ke mana istilahnya ke tempat-tempat yang tidak semestinya dikunjungi kebersamaan yuk bolos sekolah jam pelajaran iki ada loh kebersamaan yang seperti itu kebersamaannya bagus tapi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan nggak bagus ya berarti itu harusnya kita tinggalkan ya. Nah kalau demokrasi mestinya mengusung kebersamaan yang baik untuk mencapai tujuan terbaik dalam sebuah organisasi. Nah di sini contohnya yang Alkitabiah adalah kebersamaan dalam jemaat mula-mula dan di gereja masa kini. Jemaat mula-mula itu berarti tertulisnya di dalam perjanjian baru ya itu yang Rasul Paulus katakanlah kunjungi mentori ya istilahnya pelayan-pelayan Tuhan di jemaat mula-mula itu menggambarkan keadaan di gereja pada masa kini juga ya berarti dengan kata lain ketika kita belajar mengenai demokrasi yang kita hubungkan dengan aplikasi dalam iman ya berarti ini berpengaruh pada yang namanya kehidupan jemaat mula-mula dan kehidupan gereja masa kini masih relevan kok ya. Nah, sekarang dari Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi di sini asal mula dari jemaat. Permulaannya bagaimana? Mengaku percaya kemudian dibaptis. Dan fantastis loh, bertambah kira-kira 3.000 jiwa pada saat itu. Luar biasa berarti penginjilan.
Ya, lalu di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka yang bertambah kira-kira 3.000 jiwa itu ya menjadi pengikut-pengikut Kristen ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya, bersekutu. Yang dilakukan dalam persekutuan itu apa? Mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Artinya share together ya. Dan membangun hidup iman mereka, persekutuan mereka itu dengan cara berdoa. Maka kalau kita melihat konteks gereja masa kini, persekutuan menjadi hal yang sangat penting ketika jemaat mau bertumbuh ya. Kalau kita mau bertumbuh tapi tanpa ada persekutuan ya nonsen, nggak bisa bertumbuh ya. Jelas sekali di sini bahwa ketekunan di dalam pengajaran rasul-rasul itu dan kebersamaan akan membuat dalam wadah persekutuan itu bertumbuh ya. Termasuk sebenarnya di SMA Negeri 2 Meranggen, puji Tuhan ada persekutuan Kristen ya, walaupun masih masa pandemi dan virtual, tapi paling tidak ketika kita virtual seperti ini kita tahu bahwa ada kebersamaan yang ada, kita bersekutu, sharing firman Tuhan, sharing kesaksian untuk menguatkan iman kita dan kita berdoa, saling mendoakan gitu ya. Jadi di ayat 42 kita melihat bahwa ada semangat ya, ada semangat dalam sebuah demokrasi atau persekutuan yang dilakukan dalam sebuah tempat gitu ya. Nah, kemudian ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Orang yang diurapi Tuhan, dia identik juga dengan bisa melakukan banyak tanda atau mujizat. Ya, dalam perkenan Tuhan, dalam izin Tuhan, rasul itu diberi kuasa untuk melakukan mujizat dan tanda. Maka mujizat dan tanda ini pula lah yang membuat jemaat itu bertumbuh, banyak orang menjadi percaya. Ya, tetapi kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus sadar diri bahwa jangan sampai kita itu hidup hanya untuk cari mujizat atau tanda saja. Ikut Tuhan hanya untuk mujizat, itu nanti kita akan kecewa. Ya, cari Tuhan atas dasar pribadi Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan sedang tidak buat mujizat, kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita ikut Tuhan karena Tuhan akan buat mujizat untuk saya, sekali Tuhan tidak buat mujizat, kita kecewa. Ya, oke, ini kita harus betul-betul pahami ya. Ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu ya, garis bawahnya tetap bersatu ya. Kesatuan menjadi hal yang penting. Artinya komponen yang penting ketika melaksanakan sebuah demokrasi itu adalah membangun kesatuan yang kuat ya. Nah, kemudian dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tapi ini nggak boleh kita ambil literalnya banget bahwa oh berarti punyaku punyamu ya, punyamu punyaku, nggak boleh seperti itu. Artinya apa? Artinya yang menjadi hal-hal yang terkait dengan kebutuhan mereka itu akan dipikirkan bersama ya, share together, saling membantu ya. Oke, seperti itu. Demi kesatuan. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing ya. Artinya di sini ada orang yang bisa berderma ya, memiliki mungkin lebih, dia bisa jual, tetapi dia bisa berbagi kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, saya ingat di sini ya, ada satu hal yang dilakukan oleh gereja kami, saya ya, pada masa-masa COVID ini apa? Ada yang namanya istilahnya dapur yang digunakan untuk menopang orang-orang yang isolasi mandiri. Jadi ada timnya yang mengolah ya, yang pandai masak, yang mau mengeluarkan tenaga ya, kemudian termasuk disupport oleh gereja, memasak ya, katakanlah sekian ratus porsi, 10 porsi, kemudian diberikan kepada orang-orang yang isoman, karena memang orang yang isoman itu butuh ditolong. Nah, inilah yang artinya dibagi-bagikan.
ya. Bukan berarti hanya menjual harta langsung, wah aku punya harta tak jual ya, dibagi-bagi, tidak seperti itu. Artinya ya kita memang memiliki harta, jikalau kita diberi kelebihan pada Tuhan, dari Tuhan, berarti justru kita gunakan untuk dibagikan kepada orang yang memerlukan. Di sini jelas ada kata sesuai dengan keperluan masing-masing, dan langkah yang diambil merupakan salah satu teknis atau aplikasi bagaimana gereja memperhatikan jemaatnya untuk kesatuan, ya. Oke, jadi melayani sesuai talenta, yaitu tadi artinya ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, ya, satu visi, sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, oke. Jadi konteks di sini adalah tiap hari berkumpul di bait Allah, ya. Kalau kita mungkin nggak masa pandemi, kita mungkin hampir bisa jadi itu berkumpul terus ya dalam rumah Allah, ya. Mungkin istilahnya meskipun orangnya kadang-kala ganti ya, misalnya di hari Senin hari doa, hari Selasanya ada kegiatan lain, Rabunya kegiatan wanita dan seterusnya, ya. Hampir tiap hari itu kalau tidak kita rasakan, itu kita sebenarnya terus loh ke bait Allah terus, ya. Hanya pada masa pandemi memang sedikit berbeda, tetapi kita masih bisa sehati bertekun berkumpul dengan melakukan virtual Zoom, misalnya Zoom Komsel. Nah, itu masih bisa dilakukan loh, ya. Seperti saya setiap Jumat ada Zoom Komsel, setiap Rabu ada Zoom perempuan dan seterusnya. Ya, tujuannya apa? Supaya membangun bersatu, semangat bersatu tadi, kesehatian, ya, hatinya masih utuh, memperhatikan satu sama lain, dan semua itu dilakukan untuk kemuliaan Allah. Apa yang dilakukan di sana? Ya, mereka bergilir, ya, secara bergilir makan bersama dengan gembira dan tulus hati, dilanjutkan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, ya. Jadi yang dilakukan di dalam persekutuan itu membangun semangat kebersamaan adalah sambil memuji Allah, ya. Memuji Allah menjadi hal yang pokok, menjadi hal yang kita senangi, ya, sehingga persekutuan itu menjadi hidup, ya. Walaupun kadang-kala kok virtual ini rentan banget dengan yang namanya boring, kebosanan, ya toh, karena nggak ketemu, ya, karena nggak makan bersama kan gitu, ya. Kalau biasanya ada tatap muka, ya kadang-kala setelah kita bersekutu, ya, berdoa, memuji Allah, mendengar firman Tuhan, kadang kita ada makan-makannya, enggak ya? Ya, saya kadang-kala ada kayak gitu waktu komsel, tapi ketika virtual condong mungkin ya kok gitu-gitu aja. Tapi ketika hati kita fokus kepada Tuhan, itu enggak ada yang membosankan. Karena ketika kita bersekutu, kita dapat kekuatan baru dari firman Tuhan ataupun sharing yang dilakukan oleh anggota komsel kita, termasuk persekutuan siswa Kristen di SMA Negeri 2 Meranggen, ya. Efek dari kebersatuan, kesehatian, ya, itu adalah tadi semangat demokrasinya menjadi, dampaknya apa? Disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Poinnya adalah Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya banyak orang yang akhirnya menjadi percaya dan menjadi pengikut Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita yang bersaksi, hidup kita yang bersekutu, saling membangun, saling memperhatikan, sehingga kasih Allah ada di tengah-tengah orang yang bersekutu. Ya, ada orang yang berdemokrasi, kasih Allah hidup di sana, ya. Maka benar kan? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kesimpulannya, saya ulangi sekali lagi, semangat kebersamaan masih kita bisa tarik pada zaman saat ini, dan kita belajar dari jemaat mula-mula, ya, masuk dalam gereja masa kini ataupun persekutuan-persekutuan yang kita lakukan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini memberi kita, ya, sebuah hal yang bisa kita aplikasikan bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang lain, baik itu yang seiman ataupun tidak seiman, bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana
kita harus menjunjung demokrasi dalam semangat kebersamaan ya. Satu lagi, yang pertama adalah ya bahwa harus ada yang namanya semangat kebersamaan, dan yang kedua kesehatian, dan yang ketiga adalah semuanya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang bisa dilakukan kegiatannya diantaranya adalah bersekutu, memuji Tuhan, dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan stop share screen ya. Oke. Bentar, karena ganti tab itu memang agak lama ya. Oke, jadi ini yang akhirnya bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh tanya. Terima kasih yang masih setia dengan on cam-nya ya. Oke. Ada Puji, Julio, Lisa, Jessica, Rizkika ya. Oke. Sudah saya akhiri stop presentingnya. Kalau tidak ada, mari kita ya, pertanyaan enggak? Jadi sekali lagi hari ini tidak usah connect pet Camilo dan tidak ada tugas, materi sudah saya sampaikan, silahkan dicermati saja gitu ya. Kemudian untuk Jumat depan silahkan tugas ya, putarnya kesaksian dipersiapkan juga ya. Bersama-sama berdoa ya. Saya attendance dulu ya. Kita akan dengan ya. Ya walaupun Anda tapi kalian nyanyi di sana ya. Kita akan bernyanyi bersama. Kita punya harapan bahwa Persekutuan Agama Kristen, siswa-siswa di sini tetap semangat ya dalam kebersamaan meskipun secara virtual, dan ketika semua sudah baik ya kondisinya, kita bisa bersekutu di sekolah dengan kegiatan ya. Nanti kita satu sama lain ya, karena Tuhan mengasihi kita pujikan Tuhan dengan kasih Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh menyapa satu sama lain, kami boleh mendengar bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya ini boleh membangun iman kami, dan kami boleh terus merasakan bahwa Engkau mengasihi setiap anak-anak di SMA Negeri 2 Merangin di dalam persekutuan ini. Tolong Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu boleh mereka tempuh dan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari, supaya masa depan mereka cerah di dalam Tuhan. Tuhan akan pakai mereka sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja, dan Tuhan akan mempersiapkan masa depan mereka dari sekarang. Kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun, memberi petunjuk, memberi kepekaan di dalam hati mereka untuk mendengar suara Tuhan, dan biar mereka memiliki komitmen pribadi untuk mengenal Engkau lebih jauh. Kami serahkan orang tua masing-masing di dalam finansial, keuangan, ataupun pendidikannya. Kiranya Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Sampai jumpa depan ya. Boleh live.